Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait analisis data regresi, di mana nanti kita akan mengubah dari data menjadi informasi dan informasi tersebut akan menjadi kebijakan sebagai landasan sebuah perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan kebijakan apa yang terbaik untuk perusahaannya. Di sini ada analisa data regresi dengan kasus produksi mobil Toyota di Indonesia dengan ada nomor, periode, jumlah impor, jumlah ekspor, produksi per bulan, di mana periodenya dari Januari 2022 sampai April 2023 dengan jumlah import yaitu sebagai variabel X1, jumlah ekspor sebagai variabel X2, dan produksi per bulan sebagai variabel Y. Misalnya di sini pada Januari 2022 terdapat jumlah impor sebesar 1.375 dan ekspornya 12.172 dengan produksi per bulannya yaitu 48.414. Begitupun selanjutnya sampai data ke-16, selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi dengan cara klik data, kemudian analisis data analyze, klik pilih yang regression, kemudian OK. Nah, untuk input Y-nya kita mulai dari produksi per bulan hingga nomor 16. Kita melakukan blok ya dari sini. Begitupun untuk X-nya kita blok. Jangan lupa checklist yang di label, residual, dan standar residual. Nah, kalau untuk outputnya itu kita bisa milih apakah nanti di worksheet yang berbeda atau di worksheet ini. Nah, kalau saya pilih di worksheet ini, yaitu berarti saya klik yang output range, lalu kita pilih tata letaknya, yaitu misal saya pilih di sini. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul analisis data regresinya. Selanjutnya kita akan menganalisis dari hasil regresi ini, yaitu kita lihat di R-square-nya, di mana di sini R-square-nya yaitu 0,56 sekian. Itu bisa kita jadikan persen jadi 56%. Nah, 56% ini mewakili penjelasan berikut ini, yaitu pada output di samping, di sini nilai R-square-nya sebesar 56%, yang mana dapat diartikan bahwa variabel jumlah import atau X1 dan variabel jumlah ekspor atau X2 itu menentukan besaran produksi mobil Toyota sebesar 56%, sedangkan 44%-nya lainnya yaitu ditentukan oleh variabel lain di luar model atau variabel lain selain X1 dan X2. Selanjutnya kita lihat di signifikansinya, yaitu di sini signifikansinya yaitu 0,001 yang berarti kurang dari 0,05. Berarti UGF ini itu digunakan untuk mencari apakah variabel independen itu secara bersama-sama itu mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Nah, tingkatan yang digunakan itu sebesar 5% dengan nilai signifikan F itu kurang dari 0,05. Maka dalam model ini dapat diartikan bahwa variabel independen jumlah import atau X1 dan jumlah ekspor atau X2 itu secara stimulan mempengaruhi variabel dependen produksi per bulan atau Y. Selanjutnya kita lihat di bagian ini, intercept, jumlah ekspor dan jumlah import.
Nah, berdasarkan kolom koefisien di atas ini, diperoleh 3 informasi penting, yaitu koefisien intercept, koefisien jumlah import, koefisien jumlah ekspor. Nah, persamaan umum yang dibuat untuk regresi dengan dua variabel independen, yaitu Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus E. Sehingga menjadi persamaan berikut, yaitu Y sama dengan konstanta intercept ini ditambah B1-nya, yaitu koefisien dari jumlah import dikali X1 ditambah koefisien dari jumlah ekspor dikali X2 plus E. Nah, konstanta atau intercept sebesar 12.565, sekian, itu artinya yaitu jika X1 dan X2 bernilai 0 atau perusahaan tidak melakukan import atau ekspor, maka Y atau produksi rata-rata per bulan itu sebanyak 12.565 dengan asumsi bahwa variabel di luar X1 dan X2 itu konstan atau tidak berubah. Atau dapat dijadikan seperti ini, bahwa koefisien B1 sebesar minus 2,2 sekian menunjukkan bahwa setiap penambahan melakukan satu import, maka akan memberikan kontribusi peningkatan jumlah rata-rata bulan sebanyak 3 unit dengan asumsi jumlah ekspor tetap konstan serta variabel lain selain dalam model juga konstan. Lalu untuk terakhir yaitu koefisien B2 itu sebesar 3,16. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa setiap melakukan ekspor 1 unit, maka akan berkontribusi dalam peningkatan jumlah produksi rata-rata bulan sebanyak 3,16 unit atau 3 unit jika dibulatkan dengan asumsi bahwa jumlah import tetap konstan serta variabel lain selain dalam model juga konstan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.